Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa salatuhu wa salamuhu ala ashabihi wa ikhwanih. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga nikmat tersebut dapat mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok tauladan dalam hidup kita, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Dan tentunya agar kita kelak nanti diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah di akhirat nanti, mari memperbanyak salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya dan bisa berjumpa dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah pada hari ini ya kita akan membahas tentang fikih dari umroh, kemudian keutamaan dari umroh tersebut. Sebelum kita beranjak membahas tentang fikih dari umroh tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu umroh. Secara bahasa, umroh itu ziarah, berkunjung. Adapun secara istilah, berkunjung ke Baitullah. Ziarah ke Baitullah, melaksanakan ibadah dengan waktu yang tidak ditentukan. Beda dengan haji. Haji itu memiliki waktu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jatuh pada bulan Dzulhijjah. Adapun kalau umroh, kita berkunjung ke Baitullah, melaksanakan ibadah baik secara rukun dan syaratnya dengan waktu yang tidak ditentukan. Baik. Nah, bagaimana pendapat para ulama tentang hukum umroh itu sendiri? Kalau hukum haji sudah jelas bahwasanya haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Nah, bagaimana dengan hukum umroh? Pendapat dari Malikiyah dan sebagian pendapat dari Hanafiyah mengatakan bahwasanya hukum umroh tersebut adalah sunnah muakkadah. Nah, ada lagi pendapat, sebagian dari pendapat Hanafiyah yang lainnya mengatakan bahwasanya umroh wajib sekali dalam seumur hidup. Bergabunglah pendapat Hanafiyah ini dan Malikiyah ini yang mengatakan tadi awalnya sunnah muakkadah, tetapi mereka mengatakan yang dimaksud dengan sunnah muakkadah di sini adalah wajib sekali dalam seumur hidup. Pemirsa yang Allah muliakan, bagaimana dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i mengatakan, kemudian sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan bahwasanya hukum umroh itu sendiri adalah wajib sekali dalam seumur hidup. Wajib sekali dalam seumur hidup. Jamaah yang Allah muliakan, pemirsa yang Allah muliakan. Kita ketahui bahwasanya silang pendapat ini ya disimpulkan salah satu ulama, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Rajih dari pendapat ini semua adalah bahwa hukum umrah itu adalah wajib sekali dalam seumur hidup.
Apa dalil mereka? Pemirsa yang Allah muliakan, adapun dalil mereka, ya, yang mengatakan, kita kembali dulu yang mengatakan bahwasanya hukum dari umrah itu sunnah, ya, sunnah muakkadah. Pendapat yang mengatakan sunnah adalah Hanafiyah dan Malikiyah tadi dengan dalil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai umrah, apakah umrah itu wajib atau sunnah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Ya, jika engkau berumrah maka itu lebih afdol. Tetapi hadis ini didoifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ada hadis yang lain lagi mengatakan bahwasanya umrah itu hukumnya sunnah, tetapi lagi-lagi didoifkan hadis tersebut. Makanya Syekh Utsaimin menyimpulkan dari pendapat Syafi'iyah, pendapat Malikiyah dan Hanafiyah, dan pendapat Imam Ahmad menyimpulkan bahwa hukum umrah itu sendiri adalah wajib sekali dalam seumur hidup. Apa dalil yang mereka bawa? Baik. Ya. Dalil yang mereka bawa, pendapat dari Imam Syafi'i dan pendapat imam yang lain adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah disandingkan dalam ayat ini. Kalimat wa atimmu ini adalah kalimat perintah. Maka pendapat Imam Syafi'i yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan melalui ayat ini berkesimpulan bahwa umrah adalah hukumnya wajib sekali dan dalam seumur hidup. Karena memang kalau kita lihat, ya, orang yang berhaji itu sudah pasti mereka akan melaksanakan umrah. Sebagaimana telah kita ketahui di sana ada haji tamattu, haji ifrad, kemudian ada haji qiran. Nah, kalau untuk orang Indonesia biasanya mereka itu menggunakan haji tamattu. Haji tamattu itu adalah yang dilakukan umrah dulu, kemudian mereka melaksanakan ibadah haji. Pemirsa yang Allah muliakan, bagaimana hukum umrah itu sendiri kepada para wanita? Ya. Seperti apa hukumnya? Insya Allah nanti kita akan sampaikan di segmen berikutnya. Pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang umroh bagi wanita. Karena memang umroh bagi wanita itu, ya, polemiknya besar di sana. Ya. Tetapi bukan berarti bahwasanya wanita tidak boleh umroh. Itu juga pemahaman yang tidak benar. Ada tidak dalilnya yang menganjurkan bagi wanita itu untuk umrah? Baik, mari kita dengarkan hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, hal 'ala an-nisa jihad? Qala na'am. Qala na'am. Alaihinna jihad la qitalun fih. Ma hiya al-hajj wal umrah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa
Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Iya. Wanita wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya." Karena memang kita ketahui bahwasanya yang dinamakan jihad itu, ya, kalau zaman dahulu itu, awal-awal Islam, memang jihad itu memang peperangan. Bukan seperti yang kita pahami sekarang bahwasanya jihad itu banyak. Jihad melawan hawa nafsu, ya, dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks hadis ini, jihad di sini adalah haji dan umroh. Jadi jihad dalam hadis ini adalah haji dan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sanad dari hadis ini, pemirsa yang Allah muliakan, bahwa ya, sanadnya adalah sahih. Jika wanita saja diwajibkan umroh, karena itu adalah jihad bagi mereka, bagi wanita muslimah, lantas bagaimana dengan pria? Bisa kita ambil kesimpulan, pemirsa yang Allah muliakan. Hukum bagi wanita untuk umroh juga wajib diperintahkan dalam agama kita. Sekali dalam seumur hidup. Begitu juga dengan laki-laki. Makanya, pemirsa yang Allah muliakan, ya, ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk umroh, ya, kemampuan untuk umroh bersama keluarga kita, baik suami kita, baik istri kita, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena memang, ya, meskipun umroh ini bukan rukun dari Islam, ya, bukan syarat sahnya agar dia tetap menjadi seorang Islam, tetapi agama Islam itu sendiri banyak mengatakan melalui hadis-hadis Rasulullah adalah dianjurkan buat kita untuk melaksanakan umroh. Ya, Masya Allah, itulah luar biasanya Islam ini. Ketika kita sudah mampu, ketika kita sudah memiliki finansial, maka jangan segan-segan untuk mendaftarkan diri kita umroh. Ya. Contohnya, ketika kita mendaftarkan umroh, ya, agar diri kita bisa berangkat umroh, bisa melalui, ya, iTravel ini. Nah, jadi iTravel ini sangat membantu sebagian kaum muslimin ataupun seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini untuk bisa melaksanakan umrohnya itu sendiri. Pemirsa yang Allah muliakan, sudah jelaslah bahwa hukum dari umrah tersebut yang disampaikan para ulama, kemudian yang dirajihkan oleh para ulama, ya, baik umrah untuk laki-laki maupun perempuan. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan tentang apa sebenarnya dan apa sih keutamaan dari orang yang melaksanakan umrah, perlu kita ketahui, pemirsa yang Allah muliakan, bahwa, ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, kapan disyariatkannya umrah? Seperti itu. Nah, karena dalam ayat surah Al-Baqarah tadi dikatakan di sana wa atimmul hajja wal umrata lillah, karena memang biasanya orang yang berhaji, ya, itu satu paket dengan umrah. Dan haji itu sendiri, ya, dilakukan pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, sudah barang tentu, ya, umrah juga dilaksanakan oleh Nabi pada tahun ke-6 Hijriah. Pemirsa yang Allah muliakan, subhanallah, luar biasa. Ya. Ketika Allah
sudah menganugerahkan kesempatan besar buat kita untuk umroh, maka umrohlah. Karena keutamaan-keutamaan umroh itu sangat banyak yang Allah berikan kepada orang yang berumroh. Apa keutamaannya? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita, apa saja keutamaan dari umroh tersebut. Kita ketahui bahwasanya tidak ada satupun kaum muslimin yang tidak merindukan yang namanya Ka'bah Makkatul Mukarramah. Ka'bah Mekah yang sangat disucikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kota Madinah. Semua kaum muslimin sangat-sangat menginginkan agar mereka bisa berangkat haji dan umrah. Karena memang keutamaan-keutamaan dari haji dan umrah tersebut sangat banyak. Nah, pada hari ini kita akan berbagi 3 keutamaan dari umrah itu sendiri. Apa 3 dari keutamaan umrah itu? Baik, yang pertama adalah umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Meskipun jihad di sini bukan jihad kategori peperangan, tetapi memang kalau kita lihat secara aplikasi pengerjaan ibadah umrah dan haji itu sendiri, itu sangat-sangat melelahkan. Sangat-sangat melelahkan. Tetapi nilai ibadah pelaku haji dan umrah luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa umrah dan haji itu adalah bagian jihad dari kaum muslimin. Hari ini jamaah pemirsa yang Allah muliakan, mungkin kita tidak ikut berjihad dalam peperangan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi ada jihad yang besar, yang nilai pahalanya besar di sisi Allah, yaitu umrah dan haji tadi. Sangat-sangat disayangkan ketika kita memiliki finansial yang cukup, waktu yang cukup, kesehatan yang cukup, mengapa kita abaikan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ini? Jamaah yang Allah muliakan. Hati-hati. Hati-hati dengan diri kita dan bertanyalah besar kepada diri kita. Kenapa kita sangat pelit dan bakhil untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji ini? Padahal Allah sudah berikan kemampuan buat kita. Mungkin beda hal dengan orang yang belum mampu. Tetapi kita mampu. Kenapa kita tidak mau mendapatkan jihad yang besar ini? Apa alasan kita? Apa nanti yang akan kita jawab di hadapan Allah di akhirat pada saat kita mampu tetapi kita tidak ingin umrah dan haji? Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi yang pertama, bahwa umrah dan haji ini adalah bagian jihad bagi kita. Kemudian yang kedua, menghapus dosa di antara dua umrah. Subhanallah. Dalam hadis dikatakan bahwa umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya yukaffiru bainahuma, menghilangkan dosa di antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya, pada saat kita sudah umrah, kemudian beberapa tahun berikutnya kita umrah, Allah hilangkan dosa kita.
Subhanallah. Kalaulah yang demikian besar janji Allah kepada orang yang umrah, mengapa kita tidak mau untuk umrah? Padahal orang yang umrah Allah ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga dikatakan bahwa umrah itu menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Ada dalilnya tidak? Ada. Mari kita dengarkan baik-baik pemirsa. Dalil tentang umrah itu menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Dari Rasul SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjati al mabrurati thawabun illa al jannah." Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi yang hajinya yang mabrur kecuali surga. Hadis ini hadisnya dengan sanad yang hasan. Bayangkan, ketika kita melaksanakan umrah, setelah itu kita melaksanakan ibadah haji, yang kita anggap selama ini secara duniawi, pada saat kita berangkat umrah, berangkat haji, nanti habis duitku nggak ada lagi, nanti aku pulang pada saat aku selesai umrah. Hadis ini membantah ucapan mereka dan ucapan yang berpendapat bahwasanya akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan mereka. Justru dengan haji dan umrah itu akan mendatangkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah muliakan, kenapa kita sangat dianjurkan untuk umrah dan haji? Karena Nabi kita sendiri juga umrah dan haji. Umrah dan haji. Maka dari itu, ketika kita sudah memahami fikih dari umrah, hukum dari umrah, kemudian keutamannya, maka niatkan dari sekarang untuk bisa berangkat umrah. Pemirsa yang Allah muliakan, demikian yang bisa kita sampaikan terhadap pembahasan kita fikih dan keutamaannya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan menumbuhkan semangat buat diri kita untuk umrah. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.